Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, pada video kali ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, yakni tentang penyembelihan hewan baik secara tradisional maupun secara mekanik. Pada video kali ini kita akan belajar tentang akikah dan kurban, menumbuhkan kepedulian umat. Maka darinya itu mari kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari nantinya Allah memudahkan untuk pemahaman bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut ke pokok materi kita, sebagai bahan renungan dan menjadi pertanyaan kepada anda sekalian, pernahkah kamu melihat proses penyembelihan hewan? Tata cara penyembelihan sudah diatur dalam Islam. Ada penyembelihan untuk tujuan konsumsi dan ada penyembelihan untuk tujuan ibadah. Penyembelihan tujuan konsumsi berbeda syarat dan ketentuannya dengan penyembelihan untuk tujuan ibadah. Akikah dan kurban adalah dua penyembelihan untuk tujuan ibadah. Akikah dilaksanakan berkenaan dengan kelahiran seorang anak. Kurban dilakukan berkenaan dengan hari raya Idul Adha. Anak merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada pasangan suami istri. Kebahagiaan pasangan suami istri semakin lengkap dengan lahirnya seorang anak. Maka sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua orang tua melaksanakan akikah dengan menyembelih kambing. Akikah ini merupakan perintah agama yang memiliki banyak manfaat. Ibadah kurban sudah dicontohkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam diabadikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala bermaksud menguji keimanan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan memerintahkan menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Namun saat Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba. Akikah dan kurban dilakukan sebagai salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah telah mengajarkan kepada kita untuk beribadah, berkurban dan melaksanakan akikah. Setiap syariat dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti memiliki hikmah dan manfaat bagi kehidupan manusia. Demikian pula dengan ibadah kurban dan akikah. Keduanya sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Itulah sebagai bahan renungan untuk kita semua agar termotivasi jikalau nanti sudah waktunya untuk melaksanakan akikah dan kurban. Nah, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian akikah dan kurban dengan benar. Jadi setelah belajar nantinya Anda sudah mampu mendeskripsikan pengertian akikah dan kurban. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan ketentuan hewan akikah dan kurban dengan benar. Apakah semua hewan dapat dijadikan sebagai hewan untuk akikah dan kurban? Tentu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian menjelaskan cara pembagian daging akikah dan kurban dengan benar.
karena ini terkait dengan pembagian. Tentu ada aturan-aturan terkait dengan akikah dan kurban. Apakah sama atau berbeda juga nanti akan kita bahas. Kemudian yang keempat, mengambil hikmah pelaksanaan akikah dan kurban dengan benar. Ya, apa hikmah yang bisa kita petik dari pelaksanaan akikah dan kurban? Tentu sudah penasaran untuk mengetahuinya. Dan yang kelima adalah mempraktikkan pelaksanaan ibadah akikah dan kurban di lingkungan sekitar rumah dengan benar. Inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada video kali ini. Baik ananda sekalian, kita masuk ke poin yang pertama tentang akikah. Apa sih itu akikah? Akikah secara bahasa artinya memutus atau melubangi. Sedangkan menurut istilah, akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya anak, baik laki-laki maupun perempuan. Itulah yang dimaksud dengan akikah. Ada beberapa dalil yang terkait dengan akikah. Mari kita lihat yang pertama. An Aisyata qalat amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an na'ukka 'anil gulami bisyataini 'anil jariyati syata. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, Aisyah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh kepada kita menyembelih akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk perempuan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi di sini sudah jelas anak-anak sekalian bahwa akikah itu adalah salah satu sunnah Rasulullah. Bagi anak laki-laki itu 2 ekor kambing dan perempuan 1 ekor kambing. Nah, kita lihat juga dalil tentang akikah dari Samurah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih baginya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Baik ananda sekalian, dalam hadis ini banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, bahwa setiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Maka setiap kita melaksanakan akikah berarti kita telah melepaskan ketergadaian anak tersebut. Kemudian juga di sini disampaikan bahwa akikah itu dilaksanakan di hari ke-7. Kemudian dicukur rambutnya dan diberikan nama, tentu nama yang baik. Juga di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-aqiqatu tuzbahu li 7 wa li 14 wa li 21. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Di sini disampaikan bahwa akikah disembelih pada hari ke-7, ke-14 atau ke-21 dari lahirnya anak. Jadi ketika seorang anak lahir itu disunnahkan untuk diakikah pada hari ke-7-nya. Kalau belum sanggup maka ditunggu hari ke-14-nya. Dan kalau masih belum sanggup maka ditunggu pada hari ke-21 dari lahirnya anak tersebut. Namun kalau tidak sanggup lagi, ya tidak perlu lihat kalender kapan-kapan kesanggupannya untuk dilaksanakan akikah itu. Selanjutnya ketentuan hewan akikah, ya. Yang pertama adalah kambing atau domba. Jadi banyak-banyak hadis yang mengatakan bahwa untuk hewan akikah itu adalah kambing atau domba. Itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus dan tidak cacat, ya, tidak buta, ya, tidak
tanduknya utuh dan seterusnya. Kemudian kambing atau domba itu sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi. Nah, jadi umurnya minimal 1 tahun. Ya, boleh 2 tahun, boleh 3 tahun, ya, bahkan lebih bagus. Kemudian pembagian daging akikah. Pembagian daging akikah berbeda dengan daging kurban, yakni daging akikah dalam kondisi sudah dimasak, ya. Jadi daging akikah kalau diberikan kepada orang miskin atau tetangga dan sebagainya itu sudah dimasak. Orang tua anak boleh memakannya, boleh menghadiahkan sebagian kepada sahabat-sahabatnya, dan juga menyedekahkan sebagian kepada kaum muslimin. Boleh juga mengundang kerabat dan tetangga untuk menyantapnya serta boleh disedekahkan. Jadi mayoritas kita ketika melaksanakan akikah itu hanya mengundang kepada kerabat, sahabat, keluarga untuk datang ke rumah untuk menyantapnya. Nah, hikmah apa yang bisa kita petik dari pelaksanaan akikah ini? Yang pertama adalah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana hadis-hadis yang telah saya sebutkan tadi. Yang kedua, membebaskan anak dari ketergadaian. Yang ketiga, ibadah akikah mengandung unsur perlindungan dari syaitan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu. Kemudian yang keempat, dengan ridha dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akikah dapat menghindarkan anak dari musibah, keburukan moral dan penderitaan. Masya Allah, luar biasa banyaknya hikmah yang akan kita peroleh ketika melaksanakan akikah. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yakni kurban. Apa sih itu kurban? Kurban berasal dari bahasa Arab qarraba, yang berarti dekat. Sedangkan menurut syariat, kurban adalah ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang bercerita tentang kurban dalam Al-Quran surah Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalil perintah untuk melaksanakan kurban. Selanjutnya, bagaimana hukum kurban? Hukum asal muasal kurban adalah sunnah muakkad bagi yang mampu. Akan tetapi bagi yang mampu tetapi tidak melaksanakan, hukumnya makruh. Adapun orang yang bernazar untuk berkurban, maka hukumnya wajib dilaksanakan. Dan selanjutnya ketentuan kurban. Ya, yang pertama adalah jenis binatang kurban. Jadi tidak semua binatang atau hewan itu bisa dipakai untuk berkurban. Hanya hewan-hewan tertentu atau binatang tertentu yang bisa digunakan untuk berkurban. Ya, di antaranya adalah unta, sapi, kerbau, kambing, dan biri-biri. Kemudian ketentuan hewan kurban, yang pertama, untuk unta itu sudah berumur 5 tahun. Untuk sapi atau kerbau sudah berumur 2 tahun. Kemudian untuk kambing sudah berumur 2 tahun, domba atau biri-biri sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Selain itu, binatang kurban harus sehat dan organ tubuhnya lengkap. Tanduknya tidak patah, tidak buta, tidak pincang, tidak sakit, tidak cacat, dan tidak kurus. Itulah ketentuan hewan yang akan dikurbankan.
Jadi ketika kita memilih hewan ya ke penjual ternak ya, ke peternakan untuk membeli hewan kurban, harus kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai niat kita berkurban tetapi karena hewan tersebut tidak memenuhi syarat, akhirnya kurban kita tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu kehati-hatian dalam berkurban. Nah, di sini di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Jabir bin Abdullah qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyatil badanata an sab'ati wal baqarata an sab'atin, rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah berkata, kami pernah menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim. Jadi di dalam hadis ini memberikan informasi kepada kita bahwa untuk satu sapi boleh atas nama 7 orang ya, 7 orang. Unta pun bisa juga 7 orang. Kemudian waktu pelaksanaan kurban yaitu waktu penyembelihan kurban setelah sholat Idul Adha dan 3 hari setelahnya atau hari tasyrik. Disunahkan dilaksanakan di tanah lapang ya, supaya bisa masyarakat ya menyaksikan prosesi penyembelihan kurban dan bisa mendapatkan daging kurban tersebut. Orang yang berkurban disunahkan menyembelih hewan kurbannya sendiri ya, jadi disunahkan bagi yang punya atau sahibul kurban, orang yang berkurban. Kemudian bagaimana cara pembagian daging kurban? Daging kurban dibagikan kepada fakir dan miskin. Jadi daging kurban itu yang pokok dan utama adalah bagi fakir dan miskin ya, dalam keadaan masih mentah. Berbeda tadi dengan akikah. Akikah itu dagingnya sudah dimasak, sementara untuk kurban itu dagingnya masih mentah. Orang yang berkurban boleh mengambil daging kurban itu maksimal 1/3 dari daging kurban tersebut. Nah, setelah kita melaksanakan kurban, maka ada banyak hikmah yang akan kita peroleh. Yang pertama adalah menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Jadi Anda sekalian, biasanya itu ketika hari raya Idul Adha itu di masjid-masjid selalu bertakbir selama 4 hari, mulai tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu adalah takbir mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa ketika masih takbir maka waktu itu masih boleh melaksanakan kurban. Jadi kurban itu tidak hanya dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah atau hari setelah sholat Idul Adha, tetapi 3 hari setelahnya juga masih bisa dilaksanakan, yaitu kurban. Kemudian yang keempat, kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus dan tidak kikir. Kemudian kurban mendidik kita untuk peduli kepada sesama dan mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan pada diri kita. Ya, sifat kebinatangan itu seperti rakus, ya, suka marah-marah dan sebagainya. Itu adalah sifat-sifat binatang yang harus kita bunuh yang ada pada diri kita. Jadi secara fisik kita menyembelih hewan, tetapi secara maknawi kita telah menyembelih sifat kehewanan, sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Baik ananda sekalian, materi tentang akikah dan kurban saya kira sudah selesai. Semoga
bisa menambah ilmu dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Thank you for watching. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.